Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa kabar? Terima kasih kerana undangan supaya saya bisa bersama dengan Anda malam hari ini. Perayaan Natal, perayaan Christmas, dan penghujung tahun 2020. Kita ingin renungkan firman Tuhan sebentar untuk memintakan berkat Tuhan ketika kita sampai ke akhir penghujung tahun 2020 ini. Renungan kita malam ini mengenai kuasa Tuhan di tengah pandemik. Kuasa Tuhan di tengah pandemik. Saya pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah merasakan kesesakan. Saya tidak tahu situasi bagaimana di Indonesia, tetapi di Malaysia, demi ulangan pandemik ini melanda tiap negeri, tiap kota, dan sampai ribuan umat, teman sudah ditewaskan oleh pandemik ini. Dan ketika di tengah-tengah pandemik ini, mungkin ramai umat yang bingung. Banyak orang yang bingung. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa Engkau tidak berjalan bersama denganku? Engkau berjanji, Tuhan, yang Engkau akan berserta denganku ketika ku lewati lembah kelam. Tetapi di mana Tuhan Engkau saat ini? Kiri kanan ku lihat semuanya gelap. Sepertinya tidak ada pengharapan. Hanya ada ketakutan, kebingungan, kekhawatiran. Ya, pasti Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah tahu, ya, sudah lebih 76 juta manusia seluruh dunia yang sudah ditimpa wabah COVID-19 ini. Dan 1,6 juta orang sudah tewas di seluruh dunia. Baru-baru ini, England, Spain, Spanyol, Prancis, Jerman sudah dilanda dengan satu arus kedua wabah ini. Dan begitu banyak orang sudah menghadapi situasi di mana mereka putus asa. Tetapi bukan hanya karena menghadapi pandemik, tetapi situasi-situasi di keliling pandemik, karena tidak bisa keluar dari rumah, jarak sosial bersama dengan orang lain, tidak bisa ke gereja. Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia, tetapi baru-baru ini Uskup Agung Kuala Lumpur baru mewartakan bahwa bagi Christmas ini tidak ada misa berkumpul secara fisikal di gereja. Hanya misa online saja. Di dalam situasi begini, saudara-saudari, banyak orang yang merasa sesak. Bukan hanya sesak nafas, tapi sesak daripada perhubungan di dalam rumah tangga. Ramai yang merasakan cabin fever, seperti dimasukkan di dalam ruang yang ketat, tidak bisa keluar. Bermacam-macam situasi, menjaga diri, ya, pakai masker, cuci tangan, melindungi diri daripada virus gejala COVID-19 ini. Masalah emosi yang luar biasa dihadapi oleh
banyak orang ketika ini. Emosi yang melanda, emosi gelisah, khawatir, takutkan masa depan. Banyak sudah hilang pendapatan mereka, hilang kerja mereka. Tidak ada datang sumber pendapatan. Seksa di pikiran, sakit di tubuh, masalah finansial, takutan, kegelapan di keliling mereka. Dan banyak yang tertanya-tanya, di dalam situasi begini, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa Engkau diamkan diri? Kenapa Engkau, Tuhan, tidak bisa hentikan wabah ini, gejala ini, virus ini? Tidak bisa hentikan. Sepertinya Tuhan jauh. Tetapi saya tidak tahu sama ada Anda sadar atau tidak. Tuhan tidak pernah dan tidak akan tinggalkan kita. Mazmur 34 ayat 15. Mazmur 34 ayat 15, Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak orang yang minta tolong. Maksudnya ketika Anda dan saya teriak minta tolong kepada Tuhan, telinga Tuhan mendengarkan teriakan kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan berkata, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudari, Tuhan tidak tinggalkan Anda dan saya. Tuhan tidak tinggalkan kita bersendirian. Tuhan tidak membiarkan kita merana di dalam wabah pandemik COVID-19 ini. Ibrani 13:8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Jadi Anda tidak perlu takut. Ya benar, saudara-saudari, mungkin kita tidak bisa ke misa, tidak bisa ke gereja, tetapi hadirat Tuhan tetap ada bersama dengan Anda. Di mana jua Anda sedang menonton, menyaksikan acara ini malam ini, Tuhan tidak tinggalkan Anda. Walaupun di ruang tamu rumah Anda, atau di kantor Anda, atau di mana saja Anda berada, di kamar Anda, di mana saja Anda berada sekarang, Tuhan Yesus berserta Anda saat ini. Dia tidak tinggalkan Anda. Tiap kali Dia berjanji yang Dia akan datang ke dalam situasi di mana ada kebingungan, kekhawatiran. Di situ kuasa Tuhan muncul. Bukan ketika kita senang, tetapi ketika kita sengsara. Di situ kuasa Tuhan muncul. Ketika kita lemah, di situ kuasa Tuhan muncul. Ketika kita takut, di situ kuasa Tuhan muncul. Pikirkan saudara-saudari, kita merenungkan mengenai kedatangan Yesus 2000 tahun dahulu. Penampakan malaikat kepada Yusuf, Matius bab 1 ayat 20 hingga 23. Malaikat Gabriel datang kepada Yusuf berkatakan, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Engkau akan menamakan nama anak itu Yesus. Apa maksud Yesus, saudara-saudari? Yesus, namanya Yesus. Dalam bahasa Ibrani, Yesus bermaksud Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Engkau akan menamakannya Yesus karena Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
bukan sekadar menyelamatkan Anda dan saya daripada pandemik, daripada masalah emosi, masalah kekhawatiran, ketakutan, kegelapan, tetapi menyelamatkan lebih daripada itu, menyelamatkan Anda dan saya daripada dosa kita. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang bermaksud, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, namanya Yesus, Immanuel, bermaksud Allah menyertai kita. Allah menyertai Anda. Katakan amin, saudara-saudari. Di tempat Anda, di mana juga Anda berada saat ini, katakan amin. Allah menyertai Anda. Allah menyertai saya, karena Dia adalah Immanuel. Dia tidak akan tinggalkan Anda dan saya bersendirian. Ia adalah Immanuel. Kita bukan sekadar merenungkan satu kelahiran bayi 2000 tahun dahulu, tetapi hadirat Immanuel hari ini di tengah pandemik hari ini, di rumah Anda, di antara keluarga Anda, di dalam perhubungan suami istri Anda, di dalam masalah finansial Anda, di dalam masalah tekanan emosi Anda, di dalam masalah sakit fisik Anda. Dia adalah Immanuel. Dia ada berserta dengan Anda. Dia tidak menutup mata Dia. Dia tidak menghilangkan diri. Dia tidak melupakan Anda dan saya. Ia adalah Immanuel. Saudara-saudari, lebih 6000 tahun dahulu ketika umat Israel keluar daripada Mesir, Yesus, Tuhan, menyertai mereka dengan api dan asap. Dengan api dan asap sebagai tanda hadirat Dia. Ini adalah tanda Yesus, Tuhan, menyertai mereka ketika mereka 40 tahun melewati padang gurun. Ketika mereka melewati padang gurun, Tuhan berserta dengan mereka, dan tanda penyertaan adalah api dengan awan asap. Saudara-saudari, itu 2000 tahun lebih kemudian, ya, umat Israel di dalam tahanan dari negara demi negara. Selepas mereka bebas daripada taklukan orang Mesir, mereka kemudian ditakluk oleh orang Assyria, kemudian oleh orang Babilonia. Mereka menjadi umat buangan, diutus ke negara-negara asing, kemudian ditakluk oleh Persia, kemudian Alexander the Great, Yunani, ditakluk oleh Yunani, dan akhir sekali mereka ditakluk oleh Roma, jajahan Roma. Dan ketika mereka dijajah Roma, mereka teriak kepada Tuhan. Mereka minta Tuhan kirimkan Mesias, Juru Selamat. Tuhan, lihatlah penderitaan kita. Tuhan, kirimkanlah Mesias, Juru Selamat-Mu, yang akan membebaskan kita daripada ancaman, daripada cengkaman orang-orang yang menguasai kita. Tuhan sepertinya diam. Dari buku Malaki sampai ke buku Matius bab pertama, 500 tahun sepertinya Tuhan mendiamkan diri. Katekismus Gereja Katolik 412 mengatakan, Allah hanya membiarkan yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan sesuatu yang baik.
Haleluya. Ini berita baik, saudara-saudari. Sekali lagi, Katekismus Gereja Katolik 412 mengatakan Allah hanya akan membiarkan yang jahat itu terjadi. Jangan salah paham ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Allah tidak melakukan yang jahat itu. Dia hanya membiarkan yang jahat itu terjadi supaya kemuliaan Dia bisa muncul. Dia hanya membiarkan jahat itu terjadi untuk menghasilkan daripada situasi yang rupa-rupanya seperti jahat, untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika mereka di dalam buangan, mereka minta Mesias, mereka minta Tuhan mengirimkan juru selamat. 500 tahun di antara buku Malaki sampai buku Matius, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, 500 tahun rupa-rupanya Tuhan senyap. Tuhan tidak bicara. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada sabda Tuhan. Dan ketika itu datang malaikat Gabriel kepada seorang wanita, gadis yang umurnya hanya belasan tahun, lebih kurang 15-16 tahun. Gadis namanya Maria, dan mengatakan bahwa juru selamat akan dilahirkan melalui rahim dia. Saudara-saudari, ini adalah ketika umat Israel pikir Tuhan sudah melupakan mereka. Ini adalah ketika umat Israel pikir Tuhan sedang membiarkan mereka menderita dan sengsara dan tidak hadir lagi di antara mereka. Saudara-saudari, tetapi Tuhan tidak tinggalkan Anda dan saya. Dia tidak membiarkan kita bersendirian. Di Ulangan 31 bab 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gentar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu. Dia akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ini berita baik, saudara-saudari. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua bab 1 ayat 5. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Ibrani 13 ayat 5 hingga 6. Aku tidak sekali-kali akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Malah Tuhan adalah penolongku, aku tidak perlu takut. Yohanes bab 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Haleluya, saudara-saudari. Ini adalah berita baik, saudara-saudari. Tuhan tidak membiarkan, tidak tinggalkan Anda dan saya. Tetapi ketika Anda melihat kiri kanan, mungkin Anda pikir, tetapi saya tidak merasa hadirat Tuhan. Di mana itu Tuhan? Saya tidak merasakan kasih Tuhan. Saya tidak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Malah dilanda pandemik ini, dilanda masalah emosi, masalah fisik, masalah pekerjaan, masalah di kantor, masalah di rumah tangga. Tuhan, di manakah engkau? Di mana juru selamatku? Saudara-saudari, berita baik hari ini. Ketika kita merasa sama seperti umat Israel, Yesus datang. Yesus datang. Ini adalah berita baik Natal Christmas ini. Ini adalah berita baik Christmas ini. Yesus berkata, Lukas 19:10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi jika Anda merasakan diri Anda, mereka-mereka yang hilang, Tuhan Yesus datang bagi Anda. Yesus berkata, Lukas 5:31-32, Aku datang bukan untuk orang yang sehat,
Orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi hanya mereka yang sakit. Dia yang sehat tidak perlukan tabib, hanya dia yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa, supaya mereka bisa bertobat. Jadi di tengah-tengah pandemik ini, saudara-saudari, jikalau Anda dan saya ingin melihat kuasa Tuhan di tengah-tengah pandemik ini, kita harus mengenal cara Dia muncul di antara kita. Mengenal hadirat Tuhan. Dia bukan datang dengan kuda putih. Bukan datang sebagai raja yang bertakhta, tetapi Ia datang seperti anak kecil. Di dalam tubuh anak kecil. Pikirkan Bapak Ibu, saudara-saudari, pikirkan sebentar. Adakah mustahil Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, datang ke dunia ini dengan tubuh yang sudah sempurna dewasa? Kenapa Dia harus datang seperti anak kecil? Seperti baby? Kenapa Dia tidak bisa datang sebagai manusia lelaki dewasa dengan segala gagah perkasa? Tetapi kenapa harus Dia datang dengan anak kecil, sebagai seorang anak kecil? Suatu keluarbiasaan anak kecil. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mempunyai anak sadar. Satu keluarbiasaan anak kecil. Anak kecil ini yang baru dilahirkan, dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan mama papanya. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia mengandalkan mama papanya. Pikirkan ya, kenapa Raja Anda Raja saya, Tuhan Anda Tuhan saya, datang di dalam situasi begini, yang dimana Dia ingin mengandalkan Yusuf dan Maria. Kenapa tidak Dia datang dengan tubuh yang sempurna sebagai lelaki yang sudah dewasa? Jawabannya, karena Dia ingin tahu. Karena Allah Tuhan semesta, Ia ingin tahu apa maksudnya kesengsaraan. Apa maksudnya sakit? Apa maksudnya berada di dalam rahim bundanya selama 9 bulan? Dia ingin mengalami apa yang Anda dan saya mengalami. Haleluya, saudara-saudari. Ini berita baik, saudara-saudari. Tidak ada Tuhan di seluruh dunia ini yang sama seperti Yesus yang datang dilahirkan di dalam kelemahan. Ini adalah gambar saya ketika saya baru dilahirkan ya. Saudara-saudari, Tuhan tidak dilahirkan di istana. Dia dilahirkan dan ditaruh di atas palungan. Tuhan tidak datang di dalam situasi yang gagah, perkasa dan kuat. Ia datang lahir dengan segala kelemahan. Tuhan tidak datang di dalam situasi mewah, istimewa. Ia datang di dalam situasi yang sederhana. Sehingga mama papanya ditolak karena tidak ada tempat tinggal. Pikirkan, saudara-saudari. Tuhan yang datang dengan segala kelemahan. Karena Ia ingin tahu apa maksudnya kelemahan itu. Jadi di tengah pandemik ini, jangan Anda putus asa. Di tengah pandemik ini, jangan Anda hilang harapan. Tuhan, Engkau telah melupakan saya. Di mana Tuhan? Di tengah pandemik ini belajar untuk senyum. Senyum ketika derita.
itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang mempunyai Roh Kudus, mempunyai buah Roh Kudus, bisa senyum ketika menderita. Belajar senyum ketika menderita. Belajar memuji Tuhan di tengah sengsara. Tidak ada masalah untuk memuji Tuhan ketika kantong Anda cukup uang. Bukan masalah untuk memuji Tuhan ketika tubuh Anda sehat. Tetapi adalah suatu kekuatan untuk memuji Tuhan ketika tubuh Anda sedang sengsara. Bukan komplain, bukan untuk bercakap kosong, tetapi memuji Tuhan. Ketika tengah pandemik ini, pegang janji-janji Tuhan. Matius 4:4, manusia tidak hidup dari roti saja, daripada tiap firman sabda yang keluar dari bibir Tuhan. Pegang janji-janji Tuhan. Yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudari tidak bisa menerima ekaristi ketika pandemik ini. Tetapi hadirat Tuhan melalui firman-Nya bisa dekat dengan Anda ketika pandemik ini. Ia tidak tinggalkan Anda. Sabda Tuhan. Dan belajar untuk mengenal firman-Nya, saudara-saudari. Dan pegang janji-janjinya. Dengar ketika tengah pandemik ini, ketika Anda mengalami kesukaran dan ketakutan, kegelisahan, dengar suara Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10:27. Dengarkan suara Tuhan berfirman dan belajar untuk membangkitkan iman. Roma bab 10 ayat 17. Bangkitkan imanmu. Iman datang daripada pendengaran dan mendengarkan firman Tuhan. Roma 10:17. Jadi bangkitkan iman Anda, saudara-saudari. Saya melihat satu video klip di WhatsApp mengenai umat-umat Indonesia yang tidak bisa ke gereja ketika pandemik ini. Jadi karena tidak bisa ke gereja, tidak bisa ada PD berkumpul secara fisik, jadi mereka turun ke jalanan dan mereka memuji Tuhan di jalanan. Di tengah jalan. Itu maksudnya iman. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, saudara-saudari. Itu adalah kekuatan bagi mereka yang mengenal hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kenal hadirat Tuhan di antara kamu. Tuhan tidak tinggalkan Anda. Biarkan imanmu bangkit ketika pandemik ini. Sadar, Dia sedang berjalan di antara Anda. Ketika Yesus muncul 2000 tahun dahulu sebagai anak kecil, ramai orang yang minta dan teriakkan Mesias Juru Selamat datang. Tidak kenal hadirat Tuhan, tidak kenal lawatan Tuhan yang muncul bukan sebagai satu pemerintah, tetapi muncul sebagai anak kecil. Jangan ketika pandemik ini Anda dan saya juga tidak mengenal hadirat Tuhan di antara kita.
minta Tuhan, saudara-saudari ini, untuk Natal ini, untuk Christmas ini, Tuhan, buka mataku Tuhan, buka telinga rohaniku, buka hatiku Tuhan, untuk mengenal Engkau tidak tinggalkan aku bersendirian. Engkau ada di antaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya ingin mendoakan Anda malam ini, supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa merasakan kuasa Tuhan di mana juga Bapak, Ibu, saudara-saudari berada. Supaya kuasa Tuhan bisa menjamah Anda malam ini. Jadi saya minta supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa bersama dengan saya berdoa malam ini untuk satu urapan kuasa Tuhan yang baru di dalam hidup kita. Untuk membuka mata kita, membuka telinga kita, membuka hati kita, mengenal hadirat Tuhan di antara kita. Ketika di tengah-tengah pandemik, jangan kita jadi hilang, saudara-saudari. Tuhan tidak tinggalkan Anda dan saya. Ia adalah Immanuel. Mungkin Anda malam ini berkata, Tuhan, saya menghadapi ketakutan. Tuhan, saya menghadapi penyakit di tubuh. Tuhan, saya menghadapi masalah rumah tangga. Jamah saya Tuhan malam ini. Saya ingin mendoakan Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Immanuel. His name is called Emmanuel. God with us, revealed in us. His name is called nyanyikan dalam bahasa Indonesia, Immanuel, Immanuel, namanya Immanuel, besertaku diwahyukan, namanya Immanuel. Bapak, Ibu, mari berdoa supaya hadirat Tuhan akan mengalir di dalam hidup Anda. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikannya bersama dengan saya. Immanuel, 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 namanya Immanuel, besertaku diwahyukan, namanya Immanuel. Kita nyanyikan Immanuel, Immanuel, namanya Immanuel, besertaku
bersertaku, diwahyukan namanya Immanuel. Sekali lagi, Immanuel, 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 namanya Immanuel, bersertaku, diwahyukan namanya Immanuel, namanya Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya ingin mendoakan Anda. Tumpang tangan kanan ke atas dada Anda. Tuhan berserta dengan Anda malam ini, saudara-saudari. Dia tidak tinggalkan Anda di tengah pandemik ini. Kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Jangan takut, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan berkata, anakku, di dalam sengsaramu, di dalam ketakutanmu, aku hadir di antaramu, anakku. Jangan takut, anakku. Buka matamu untuk melihat hadiratku. Buka matamu untuk melihat kuasaku. Saat ini ku menjamah hidup. Kuasa Tuhan sedang mengalir di dalam hidupmu, saudara-saudari, Bapak, Ibu. Mereka yang mengalami depresi dalam hidup mereka, perasaan ingin membunuh diri, Tuhan sedang menjamah Anda malam hari ini. Anda mengalami kekhawatiran, kegelisahan, karena tidak tahu bagaimana situasi masa depanmu. Tuhan berada di sisimu. Mereka yang telah ditinggalkan keluarga, mereka yang merayakan Christmas ini bersendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, Tuhan berada di sisimu. Mereka yang teteskan air mata saat ini, kuasa Tuhan sedang menjamah Anda malam ini. Tuhan berkata, anakku, engkau tidak bersendirian. Aku bersertamu. Jangan takut. Aku mengasihimu. Kuasa Tuhan sedang mengalir melalui tubuhmu saat ini, Tuhan. Saudara-saudari, Anda bisa merasakan kuasa Tuhan menjamah hidup Anda malam ini. Ucapkan terima kasih, Tuhan. Mereka yang sedang mengalami penyakit di tubuh, Tuhan sedang menjamah penyakit di tubuh. Penyakit darah, penyakit di kulit, masalah paru-paru, masalah jantung. Tuhan sedang menjamah tubuh Anda. Tidak bisa tidur malam. Tuhan sedang menjamah Anda malam ini. Mereka yang merindukan anak, Tuhan sedang menjamah rahimmu malam ini. Karabashikala barandara karya barandara. Karabarandara.
baranda Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di antara kita malam ini. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ulang doa ini bersama dengan saya. Ulang doa ini. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau. Aku mengundang Engkau. Dilahirkan di dalam hidupku. Dilahirkan di dalam hidup. Datang Yesus. Datang Yesus. Datang di dalam hidupku Yesus. Datang di dalam. Jamah tiap bagian hidupku Tuhan. Jamah tiap bagian hidupku Tuhan. Sembuhkan hidupku. Sembuhkan hidupku. Pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ini terima saja saudara-saudari. Itu dia mengalir di dalam hidupmu malam ini. Mengalir. Terima saja. Ucapkan terima kasih Yesus. Besertaku diwahyukan namanya Emmanuel. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami malam ini. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.